Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi berjumpa dengan saya Hasanul Amri. Kali ini saya akan eh, berbagi bagaimana cara membuka PMM untuk guru pemula atau guru yang mungkin belum pernah membuka PMM atau yang sudah lupa bagaimana cara membuka PMM Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuka PMM di komputernya masing-masing atau platform Merdeka Mengajar, maka yang harus Bapak Ibu lakukan pertama sekali adalah menyiapkan akun belajar Bapak Ibu masing-masing, mulai dari username dan passwordnya, pastikan Bapak Ibu sudah miliki, ya, sudah diminta dari operatornya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita pertama buka Google Chrome Bapak Ibu, yang setelah akun belajar ID Bapak Ibu sudah di tangan masing-masing, silakan klik Google Chrome, buka Google Chrome ya. Nah, setelah muncul ya seperti ini tampilannya, kemudian langkah kedua adalah silakan ketik PMM ya, kemudian enter. Kemudian tunggu beberapa saat sampai kemudian muncul di sini ada tulisan platform Merdeka Mengajar. Nah, jika sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik platform Merdeka Mengajar. Nah, langkah berikutnya silakan ditunggu sampai dengan tampilan website PMM seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jika tampilan websitenya sudah seperti ini, nah langkah berikutnya adalah kita tinggal klik ini ya, ini Bapak Ibu, klik langkah ketiga yaitu buka PMM, klik ini. Nah, setelah diklik, kemudian Bapak Ibu usahakan masuk terlebih dahulu dengan akun belajar Bapak Ibu masing-masing. Dan ini untuk membuka platform Merdeka Mengajar hanya bisa diakses dengan akun belajar Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi tidak boleh dengan akun Gmail biasa. Nah, berikutnya adalah kita klik masuk. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan email akun belajar kita Bapak Ibu. Nah, silakan dimasukkan ya. Email akun belajarnya. Nah, setelah itu kemudian enter ya. Nah, langkah berikutnya setelah emailnya sudah berhasil masuk, kemudian passwordnya, password email belajar ID Bapak Ibu. Nah, setelah password kemudian tunggu beberapa saat sampai kemudian nanti muncul tampilan platformnya ya, tampilan loginnya. Nah, ini berikutnya setelah seperti ini kita tinggal scroll ke bawah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, berikutnya kita tunggu proses sampai dengan tampilan beranda PMM kita muncul. Nah, ini adalah tampilan beranda platform Merdeka Mengajar ketika kita akses melalui website di komputer kita masing-masing. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa fitur. Ini kita scroll ya, tentang kurikulum Merdeka. Di sini ada pengenalan kurikulum Merdeka. Lihat panduan, referensi, fakta, dan perbandingan kurikulum. Nah, di sini Bapak Ibu kita klik, maka akan muncul prinsip dasar tujuan perbedaan dengan ke-13, kemudian dokumen capaian pembelajaran contoh ATP, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian di bawah di sini ada beberapa artikel tentang fakta kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, kita di sini bisa klik ya. Di sini pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Artinya di sini dijelaskan garis besar kurikulum Merdeka itu seperti apa. Nah, jadi di sini bisa kita klik sebagai bahan pembelajaran mandiri kita ya. Kita bisa baca-baca garis besar kurikulum Merdeka itu seperti apa, kita bisa baca di sini. Ini kita tinggal klik Bapak Ibu ya. Kemudian kita tunggu beberapa saat akan muncul tampilan web ya, tampilan webnya pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian berikutnya kita scroll ke bawah, di sini akan ada video ya yang menerangkan yang dimaksud dengan pengajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik itu seperti apa, akan diterangkan di dalam video ini. Nah, Bapak Ibu, bagi yang menginginkan video atau ingin mengetahui bagaimana pembelajaran yang dimaksud dengan tingkat kemampuan yang sesuai dengan peserta didik, bisa diklik ini ya videonya, kemudian didengarkan. Dan ini disarankan memang Bapak Ibu semua videonya kita dengarkan, supaya kita mendapatkan pemahaman bagaimana kurikulum Merdeka itu secara umum. Nah, berikutnya jika ini kita sudah selesai tonton semua dan kita sudah selesai baca, kita tinggal klik ini lagi Bapak Ibu ya. Tinggal kita klik, kemudian kita bisa lanjutkan ke artikel berikutnya atau ke pembelajaran dan asesmen ini Bapak Ibu. Jadi kita tinggal klik ini.
Kemudian di sini sudah ada pengertian CP. CP ini capaian pembelajaran. Kemudian ada TP, tujuan pembelajaran, dan ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini ini dijelaskan tentang pengertian CP, TP, dan ATP. Jadi Bapak Ibu ini tinggal klik saja ya, kemudian akan muncul pengertian dari CP, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Jika sudah selesai ini diklik ya, dibaca, kemudian berikutnya nanti kita tinggal klik ini lagi kembali untuk ke tampilan beranda dari PMM kita. Nah, berikutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga akan ada penjelasan tentang pengertian profil pelajar Pancasila, penerapan profil pelajar Pancasila. Ini bisa kita klik ya, langsung kita klik saja Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke tampilan website yang menerangkan tentang pengertian profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita baca Bapak Ibu. Tujuannya supaya kita bisa dapat pemahaman tentang definisi profil pelajar Pancasila, kegunaannya apa, kemudian dimensi dan elemennya seperti apa. Nah, berikutnya setelah ini kita baca ya Bapak Ibu, kemudian kita klik kembali ya. Nah, langkah berikutnya kita bisa kembali ya, ini tinggal tekan ini tentang kurikulum merdeka menurut kita sudah kita pahami, maka ini tinggal kita klik kembali sampai kemudian ke tampilan beranda kembali. Nah, tadi jika kita sudah bahas tentang kurikulum merdeka atau sudah kita baca-baca ya fitur ini, kemudian fitur berikutnya kita bisa pilih asesmen murid atau perangkat ajar. Kita mulai dari asesmen murid ya, kita klik. Nah, berikutnya di sini kita akan cari asesmen pembelajaran ya. Di sini juga ada cari AKM kelas. Nah, kemudian penjelasan asesmen itu apa, di sini bisa juga kita baca Bapak Ibu. Ini tujuannya supaya kita dapat pemahaman asesmen itu seperti apa. Kemudian apa perbedaan asesmen pembelajaran dengan AKM kelas. Nah, ini bisa kita klik ya. Maka di sini akan muncul pengertian asesmen itu seperti apa ya. Asesmen adalah proses ya ini. Nah, ini pengertian dari asesmen, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar. Nah, berikutnya di sini ada juga pengertian antara asesmen pembelajaran dengan AKM kelas ya. Jadi kalau asesmen pembelajaran digunakan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar, nah sedangkan AKM kelas digunakan sekolah untuk mengetahui kemampuan literasi dan numerasi setiap individu peserta didik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, jika kita sudah selesai membaca ini, kita bisa scroll ke atas, kita bisa cari asesmen pembelajaran kita ya. Nah, kita klik ini, kemudian kita pilih fase. Ini Bapak Ibu jika yang di jenjang SMK, maka pilih SMK, SLB pilih SLB. Nah, jika yang SD, SMP, SMA klik umum. Nah, kemudian PAUD dia SD umum. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini bisa kita lihat fase A, di sini ada fase fondasi kelas PAUD, ini silakan dipilih. Kemudian ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sesuai dengan jenjang pendidikan Bapak Ibu yang ajarkan sekarang. Nah, kalau saya di kelas 79 ini ya SMP, jadi fase D. Nah, tinggal saya klik ya, kemudian pilih. Kemudian langkah berikutnya adalah pilih mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa pilih mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Misalnya saya pilih bahasa Inggris ya. Setelah saya pilih, kemudian saya pilih kembali dan kemudian saya klik cari asesmen. Nah, di sini sudah ada dua asesmen ya, in our free time dan think around use. Nah, ini bisa kita klik Bapak Ibu ya. Kemudian di sini bisa kita langsung unduh, bisa juga kita lihat berkas terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa lihat terlebih dahulu ya, kita klik lihat, maka akan muncul asesmen yang telah dibuat di sini ada namanya Aji Ramadan. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, jika nanti asesmen ini kita anggap sesuai dengan satuan pendidikan kita masing-masing, maka Bapak Ibu ini kita tinggal klik download, maka nanti asesmen ini akan terdownload di dalam komputer kita masing-masing. Nah, berikutnya jika kita anggap ini sudah selesai, kita akan coba lihat fitur berikutnya di dalam PMM. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat pengenalan kurikulum merdeka tadi, kita sudah baca kurikulum merdeka itu seperti apa, kemudian kita sudah buka asesmen murid tadi, ada contohnya, kemudian berikutnya perangkat ajar. Nah, kita klik perangkat ajar, maka di perangkat ajar ini kita tunggu beberapa saat ya, akan muncul ingin cari apa ya. Di sini ada modul dan bahan ajar, ada buku, ada modul project. Kita mulai dari modul dan bahan ajar. Kita klik ya, modul dan bahan ajar. Berikutnya pilih fase ya.
ya di sini ada kesetaraan, ada SLB, ada SMK, ada umum. Jika PAUD, SD, SMP, SMA maka di jenjang umum ini bisa diklik di sini. Akan muncul di sini jenjang fasenya, Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, misalnya kita pilih di fase D ya, SMP. Kemudian kita klik pilih. Nah, setelah ini selesai, kemudian berikutnya pilih mata pelajaran. Cari mata pelajaran Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada bisa kita langsung ketik ya. Bisa juga kita langsung cari di daftar yang sudah ada. Nah, di sini saya pilih misalnya bahasa Indonesia. Nah, setelah saya klik bahasa Indonesia, kemudian saya pilih mapel, klik ini ya. Nah, setelah ini sudah selesai, fasenya sudah kita tentukan, mata pelajarannya juga sudah kita tentukan, berikutnya cari perangkat ajar, klik ini. Nah, kita klik cari perangkat ajar, kemudian kita pilih lagi ya, kita filter lagi, misalnya kita khusus mengajar kelas 8 atau kelas 9 atau kelas 7. Misalnya kelas 7, maka kita klik kelas 7, maka akan difilter modul ajar yang akan tertera di sini hanya modul ajar yang kelas 7 saja, Bapak Ibu. Nah, setelah misalnya ini sudah kita klik, maka langkah berikutnya kita tinggal lihat materi ajar yang sesuai dengan daftar modul yang tertera. Misalnya saya di sini di tahap teks cerita fantasi. Nah, ini bisa kita klik ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah kita klik, langkah berikutnya ini ya, kita bisa cek materi, kita klik cek materi atau bisa langsung kita unduh. Nah, untuk melihat hasil unduh ya, misalnya ini kita tes unduh ya, unduh perangkat ajar. Nah, maka mengunduh perangkat ajar, lihat progres pada notifikasi ponsel jika menggunakan ponsel. Nah, ini sudah terdownload Bapak Ibu. Di sini sudah muncul satu download sedang berlangsung ya. Ini bisa ya, kita lihat perkembangannya ya, modul ajar bahasa Indonesia. Nah, jika ini nanti sudah selesai, maka nanti akan muncul di file Explorer Bapak Ibu. Nah, ini hasil download sudah selesai. Nah, untuk melihat di mana letak download ini Bapak Ibu, ini bisa kita klik ini ya. Kita klik ya, kemudian nanti akan muncul daftar downloadnya Bapak Ibu. Nah, atau biar lebih cepat nih Bapak Ibu bisa kita langsung klik ini file Explorer ya. Kita buka local disk ya, kita klik file Explorer. Nah, setelah nanti sudah muncul ya, kita lihat di daftar download ya di komputer kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, jika nah ini sudah lagi loading ya file Explorer-nya. Nah, jika nanti sudah muncul ya, di sini kita langsung buka saja download ya, ini download, kita klik download. Nah, di file Explorer ya komputer kita klik download, maka nanti akan muncul di sini ya, ini modul ajar tentang cerita fantasi. Nah, berikutnya jika sudah selesai kita unduh, kita bisa mencari modul ajar berikutnya. Kita cari modul ajar berikutnya, misalnya tentang materi yang lain. Tinggal kita scroll, kemudian kita cari mana yang menurut kita sesuai. Kita klik, ya sama seperti tadi Bapak Ibu, tinggal kita pilih salah satu mana yang menarik, bisa kita langsung unduh. Kemudian kita klik lagi kembali ini. Nah, langkah berikutnya misalnya kita ingin lihat di modul ajar kelas 8, kita klik kelas 8, maka akan difilter khusus kelas 8, begitu juga berikutnya kelas 9 akan difilter kelas 9. Nah, ini Bapak Ibu cara mendownload modul ajar di platform Merdeka Mengajar atau mendownload modul ajar di PMM. Nah, langkah berikutnya jika kita ingin melihat buku tentang kurikulum Merdeka, kita bisa klik di sini buku ya, sama misalnya fasenya di bahasa Indonesia, tinggal cari perangkat ajar ya. Nah, maka di sini akan ada daftar buku ya, buku panduan guru SMP kelas 8 bab 6, kemudian ada buku panduan guru bab 5 sampai dengan seterusnya. Nah, jadi ini bisa kita filter kembali Bapak Ibu, misalnya kelas 7, maka kita tinggal pilih kelas 7. Kelas 8, kemudian di sini juga ada kelas 9. Oh, kelas 9 ini belum ada ya. Nah, baik Bapak Ibu, begitu juga dengan modul project. Nah, modul project ini kita pilih tema terlebih dahulu ya. Nah, di sini misalnya sudah ada fasenya. Kalau kita klik modul project, kita pilih tema terlebih dahulu. Nah, jadi tentukan temanya, misalnya Aku Cinta Indonesia, Suara Demokrasi ya. Kita semua bersaudara, banyak Bapak Ibu, sesuai dengan tema Bapak Ibu yang sudah terapkan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, jika sudah selesai dipilih tema, misalnya Bhinneka Tunggal Ika, pilih tema, kemudian cari perangkat ajar. Sama seperti di modul ajar tadi. Nah, langkah berikutnya, setelah kita ya
melihat tadi pengantar tentang kurikulum merdeka seperti apa, ya. Kemudian langkah berikutnya di sini kita akan lihat fitur eh, capaian pembelajaran. Nah, tadi sudah pengenalan kurikulum sudah kita baca, asesmen sudah, perangkat ajar juga sudah kita lihat. Nah, berikutnya ada capaian pembelajaran GP alur tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa juga kita klik Bapak Ibu. Di sini sudah ada daftar capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran tiap mapel. Nah, kita pilih jenjang pendidikan, misalnya kita, nah SMP dia di sini Bapak Ibu, ini SD sampai dengan SMA. Jadi SD, SMP, SMA. Nah, jika misalnya kita di jenjang SMP, maka kita pilih di SD sampai dengan SMA ini. Kemudian pilih mata pelajarannya, misalnya bahasa Indonesia, kemudian pilih, kemudian lihat CP dan ATP. Nah, berikutnya di sini akan muncul CP dan ATP per fase. Bapak Ibu tinggal pilih misalnya fase D, maka akan muncul rumusan capaian pembelajaran fase D untuk bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kemudian contoh ATP-nya tinggal kita klik ini, kita bisa lihat atau kita bisa langsung unduh capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang sudah disediakan di PMM. Nah, ini adalah cara mendownload CP atau melihat CP dan ATP masing-masing mapel di dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, langkah berikutnya kita kembali Bapak Ibu ya, kita akan coba buka fitur yang lain di dalam PMM. Nah, jadi setelah kita buka asesmen, perangkat ajar sudah, CP juga sudah, ATP sudah. Nah, berikutnya adalah pengembangan diri. Di sini kita klik pelatihan mandiri, kita mulai dari pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri ini Bapak Ibu ya, akan ada topik-topik yang sangat menarik untuk kita selesaikan ya. Jadi ini adalah topik rekomendasi belajar. Nah, di sini sudah ada topik rekomendasi. Kita bisa langsung pilih topik yang direkomendasikan ini untuk dikerjakan. Atau bisa juga kita mulai dengan topik yang sudah disusun ya. Di sini kita boleh pilih topik ya, pilih ini topik, setelah untuk Anda ini pilih topik. Nah, kemudian berikutnya kita mulai dari kurikulum merdeka terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi jika topik ini sudah Bapak Ibu selesaikan, maka nanti akan tersedia sertifikat untuk Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan topik-topik yang sudah ada di PMM ini. Nah, kita mulai dari topik pertama, kurikulum merdeka. Ini Bapak Ibu selesaikan, kita klik kurikulum merdeka. Berikutnya kita tunggu beberapa saat sampai tampilan modul yang akan menjadi bahan pelatihan kita muncul. Nah, di sini kurikulum merdeka sudah keluar ya, kemudian daftar pelatihannya sudah. Nah, kemudian keterangannya di sini bisa kita baca Bapak Ibu, memahami struktur kurikulum, perubahan di tiap jenjang, penjelasan mengapa kurikulum berubah dan perlu diadaptasi. Kemudian dengan mempelajari topik ini, Anda dapat memulai implementasi kurikulum merdeka di kelas. Topik ini dapat Anda pelajari sebelum memulai topik perencanaan pembelajaran, asesmen, atau proyek. Lakukan aksi nyata untuk lengkapi pemahaman pada topik ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita klik ini, maka ini nanti posisinya belum centang hijau jika belum kita selesai saksikan atau selesai kerjakan. Nah, pertama setelah ini muncul, kita klik modul 1, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian berikutnya kita klik tentang kurikulum. Nah, di sini akan ada tugas pelatihan kita ya yang harus kita selesaikan. Kita mulai dulu menonton apa itu kurikulum, kita klik. Nah, setelah kita klik di sini akan muncul video ya Bapak Ibu, akan muncul video yang menerangkan tentang ya, ini kita tunggu sebentar. Baik, nah ini akan muncul video yang menerangkan tentang kurikulum, apa itu kurikulum merdeka. Nah, ini Bapak Ibu harus kita tonton ya, supaya nanti tugas ini dianggap sudah selesai kita kerjakan. Maka ini tinggal kita klik ya. Nah, berikutnya nanti setelah ini selesai kita tonton, nah kemudian kita tinggal ya, tinggal kita close, kemudian kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, jika ini belum centang hijau Bapak Ibu, maka itu dianggap tugas apa itu kurikulum belum selesai kita kerjakan. Maka harus kita klik kembali, kemudian kita tonton kembali video tersebut. Nah, kemudian berikutnya kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya atau ke sub topik selanjutnya. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kita klik. Nah, setelah kita klik, kemudian kita tonton kembali.
Nah, jadi di sini kita tonton kembali dengan video yang berbeda dari video yang pertama kita tonton tadi. Nah, setelah selesai ini kita saksikan videonya, kemudian kita tinggal close, kemudian kita lanjutkan ke tahap berikutnya sampai dengan latihan pemahaman ya, kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu, kita diminta mengerjakan soal pemahaman kita setelah menonton video tadi. Apakah sudah kita dapat pahami kurikulum Merdeka atau apa yang dipesankan dalam video tadi? Nah, hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum? Ini latihan pemahamannya tinggal kita jawab Bapak Ibu. Misalnya murid ya, kita pilih murid apakah benar? Ya benar ya, jika ini benar-benar. Kemudian apa sifat kurikulum Bapak Ibu? Nah, sifat kurikulum misalnya dinamis ya, kita pilih ya ini jawabannya benar. Nah, jika salah kita jawab maka nanti akan ada eh, tanda palang ya, misalnya ini saya coba jawab salah ya. Nah, Bapak Ibu, ini kemauan pembuat kurikulum jawabannya salah, yang benarnya adalah geografi. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita ulang kembali jawab atau bisa juga kita langsung lanjut ya. Nah, setelah selesai ya, apa itu kurikulum selesai, kemudian ini selesai kita tonton dan ini juga sudah selesai, latihan pemahaman selesai. Kemudian berikutnya cerita reflektif. Nah, ini harus kita isi Bapak Ibu, yang ditanya di sini jika dibandingkan saat Ibu dan Bapak Guru menjadi murid dahulu dan murid-murid sekarang, hal apa saja yang berbeda? Nah, di sini kita tinggal isi pengalaman kita pada saat dulu menjadi murid, eh, bagaimana dengan murid yang sekarang, apa saja yang berbeda Bapak Ibu. Nah, kita bisa isi, kemudian setelah kita isi ini, kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka ini semua akan tercentang hijau, maka dianggap topik tentang kurikulum ini sudah selesai kita kerjakan. Berikutnya kita ke topik kurikulum dalam pembelajaran. Nah, berikutnya di sini ada satu video ya, kita klik ya, sama seperti tadi. Nah, kemudian setelah kita klik ya, selesai latihan pemahaman juga sama, kita kerjakan ya. Setelah selesai latihan pemahaman ya, kita kerjakan ya. Kemudian langkah berikutnya kita merefleksikan pembelajaran ya. Sama seperti di subtopik yang pertama tadi. Kemudian ini kita simpan. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, di sini ada kerjakan post test. Nah, ini untuk menguji pemahaman kita setelah menonton video tadi, kita mengerjakan post test untuk bisa lanjut ke subtopik berikutnya. Ini kita kerjakan. Nah, ini karena saya sudah selesai mengerjakan, maka muncul luar biasa pemahaman Anda sudah sangat baik. Nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa pertanyaan nanti yang harus Bapak Ibu jawab agar dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Jika setelah dijawab, kemudian kita klik simpan atau klik lanjutkan, muncul jawaban yang salah, maka kita tinggal mulai kembali atau kita ulang kembali, kita jawab kembali sampai dengan semuanya jawaban kita benar. Nah, berikutnya setelah kerjakan post test misalnya sudah centang hijau atau sudah benar semua, maka kita klik kembali lagi, kita masuk ke modul yang kedua. Jadi Bapak Ibu dalam satu topik itu ada 2 modul, kemudian dalam satu modul ini ada subtopik dan subtemanya lagi Bapak Ibu. Nah, jadi berikutnya kita akan pilih modul kedua ya. Kemudian kita kerjakan ini ya satu-satu. Capaian pembelajarannya juga ini kita kerjakan sampai semuanya tercentang hijau. Kemudian begitu juga yang ini sampai dengan nanti kita mengerjakan post test. Nah, jika kedua modul ini sudah centang hijau, maka kita langkah terakhir adalah membuat aksi nyata. Nah, ini kita klik aksi nyata. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini aksi nyatanya adalah menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, Hasanul Amri. Nah, ini saya aksi nyatanya karena sesuai dengan di topik yang sedang kita selesaikan ini adalah mengapa kurikulum harus berubah. Nah, jadi kita memberikan semacam workshop atau berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawat kita di satuan pendidikan kita masing-masing. Kita menjelaskan latar belakang mengapa kurikulum itu perlu berubah, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa buat aksi nyatanya. Ini adalah contoh aksi nyata yang sudah saya buat ya, mengapa kurikulum perlu berubah, apa itu kurikulum, peran dan fungsi kurikulum dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah contoh untuk menyelesaikan satu buah topik. Nah, jika nanti aksi nyata sudah selesai, kemudian nanti akan muncul sertifikat ya. Kalau kita lihat sertifikat ya, maka akan muncul sertifikat bahwa kita dianggap sudah menyelesaikan satu topik tentang kurikulum Merdeka. Nah, ini contohnya ya. Nah,
ini adalah bentuk sertifikatnya. Baik, berikutnya adalah kita selesai mengerjakan topik yang pertama, ya, setelah kita upload aksi nyatanya. Kemudian langkah berikutnya topik yang kedua sampai dengan beberapa topik yang lain. Nah, di sini saya sudah beberapa topik yang sudah saya kerjakan dan sudah ada sertifikatnya. Nah, ini kemudian ini ada juga yang sudah saya selesaikan topiknya tapi belum saya praktikkan aksi nyatanya. Ya, kemudian ini sudah selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita sudah mengupload aksi nyata juga belum tentu langsung selalu keluar sertifikat. Ada yang kita perintahkan untuk memperbaiki aksi nyata. Nah, ini kalau kita klik, saya sudah selesai mengerjakan aksi nyata kemarin, tapi ternyata diminta untuk diperbaiki karena mungkin ada yang belum sesuai dengan juknis atau petunjuk aksi nyata pada topik rapor pendidikan ini. Nah, di sini kita disarankan, ya, saya disarankan untuk memperbaiki aksi nyata. Nah, Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah di topik ini kita sangat disarankan untuk mengikuti secara runtut atau secara terstruktur supaya kita memahami dengan baik tentang kurikulum Merdeka itu, Bapak Ibu. Nah, jadi semangat, silakan dibuka topik-topik ini kemudian dipelajari dan lakukan aksi nyata sebagai bentuk berbagi praktik baik dari hasil pelatihan mandiri kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian tinggal kita kembali. Nah, di sini setelah kita pelatihan mandiri tadi, kita di sini juga di dalam PMM ini ada komunitas, ya. Ini komunitas ini berisi organisasi atau perkumpulan-perkumpulan organisasi yang bisa kita ikuti, ya. Nah, nanti di komunitas ini akan menyelenggarakan webinar, ya Bapak Ibu. Jadi webinar-webinar tersebut bisa kita ikuti, ya. Komunitasnya bisa kita cari di daerah kita, pilih provinsinya apa, jenjangnya apa. Jadi nanti berikutnya bisa kita ikuti, ya. Nah, misalnya ini kita coba, ya. Nah, jadi ini tinggal kita ikuti. Nah, nanti akan ada webinar yang misalnya diselenggarakan oleh Bio Creative Education ini. Maka nanti saya akan masuk notifikasi bahwa salah satu komunitas yang saya ikuti akan menyelenggarakan webinar, apakah saya bersedia mengikuti atau tidak. Nah, jadi menarik sekali Bapak Ibu. Kita bisa menambah pengalaman belajar kita dari komunitas se-Indonesia yang tentunya nanti akan ada ilmu-ilmu baru, ya, yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah fitur komunitas. Kita juga bisa membuat komunitas tersendiri, ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik tadi, Bapak Ibu bisa membuat komunitas dan mengajak guru-guru di satuan pendidikan masing-masing untuk bergabung dalam komunitas yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini adalah komunitas. Kemudian di sini juga di PMM ini ada fitur seleksi kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini, seleksi kepala sekolah ini. Ya, di sini akan ada penjelasan tentang bagaimana seleksi kepala sekolah pada saat ini. Nah, di sini ada beberapa item, jadi Bapak Ibu ini bisa klik, ya, bagi yang ingin melihat apakah Bapak Ibu sudah layak menjadi kepala sekolah atau belum. Nah, kemudian ini refleksi kompetensi, jika kita klik, ya, ini ada, sudah ada, ya. Nah, ini bisa diklik, kenali kemampuan diri dan cari tahu lewat refleksi. Nah, ini bisa juga diklik Bapak Ibu. Nah, berikutnya tadi sudah pelatihan mandiri, sudah komunitas, sudah, kemudian ini ada LMS. LMS ini boleh diklik, boleh juga tidak, ya. Nah, berikutnya ada video inspirasi Bapak Ibu. Nah, video inspirasi ini berisi praktik pembelajaran yang sifatnya inspiratif yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Dan ini Bapak Ibu, jika kita menonton video inspirasi ini, ada berbagai banyak ide praktik pembelajaran, ya, ada ide praktik asesmen, kemudian ada ide praktik reflektif, dan ini semua dibuat oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Kemudian diverifikasi oleh Kemendikbud mana yang layak dijadikan video inspirasi. Nah, Bapak Ibu, kita semua memiliki peluang yang sama, bisa saja nanti kita membuat ide praktik pembelajaran ini, kemudian kita kirimkan ke PMM. Nah, jika ide praktik pembelajaran kita itu inspiratif, ya, mengandung nilai yang inovatif, nah bisa saja Bapak Ibu nanti akan ada video dari yang Bapak Ibu buat nanti muncul di PMM ini Bapak Ibu.